Francesco Bagnaia sudah punya modal bagus untuk mengarungi MotoGP 2023. Selain motor yang sudah terbukti lebih baik daripada motor lainnya di grid, secara mental juga Francesco Bagnaia pasti lebih baik. Manajer tim Ducati David Tardozzi menilai bahwa kehadiran Enea Bastianini di garasi tim Ducati akan menambah semangat Bagnaia. Pasalnya, Bagnaia akan memiliki pesaing dari Ducati sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan mudah puas akan pencapaiannya. David Tardozzi mengungkapkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Francesco Bagnaia pada MotoGP 2023. Pembalap Italia itu memang mengakhiri MotoGP musim 2022 sebagai juara dunia. Penampilannya juga cukup menjanjikan, apalagi pada paruh kedua tahun lalu, di mana dia tampil sangat kuat di atas lintasan. Bahkan anak didik Valentino Rossi itu mampu mencatatkan 4 kemenangan secara beruntun. Di paruh kedua catatannya akan sempurna dengan selalu naik podium, andai saja tidak terjatuh di Jepang dan finish ke-9 di Valencia. Meski catatannya cukup mentereng, ternyata Bagnaia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya sebelum MotoGP 2023. Hal tersebut bertujuan agar dia mampu mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya dengan sangat susah payah. Salah satu yang harus dibenahi pembalap berusia 26 tahun itu adalah masalah konsistensi. Bisa dilihat pada awal musim 2022, Bagnaia beberapa kali tampil mengecewakan dan membuat Ducati sedikit cemas. Bahkan dia sempat tertinggal 92 poin dari Fabio Quartararo yang membuatnya diragukan meraih gelar juara. Berkaca pada hal tersebut, Tardozzi berharap pada Bagnaia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut pada musim ini. Saya pikir Pecco masih perlu menyempurnakan beberapa detail. Di beberapa balapan pada tahun 2022 dia sempurna, tetapi di balapan lain dia membuat kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan gelar juara dunia. Pada tahun 2023, dia harus meningkatkan dalam hal ini untuk memastikan dirinya di depan semua orang. Sementara itu, Francesco Bagnaia menjelaskan perbedaan mencolok antara pabrikan Eropa dibandingkan dengan rival Jepangnya pada musim MotoGP 2022. Dalam hal kemenangan balapan, pabrikan Jepang mengalami musim terburuk mereka di era MotoGP pada tahun 2022. Fabio Quartararo dan Yamaha meraih 3 kemenangan dalam perjalanan mereka menjadi runner-up gelar di belakang Francesco Bagnaia, dengan Alex Rins menambah 2 kemenangan untuk Suzuki. Tetapi dengan Honda mengalami kampanye tanpa kemenangan kedua dalam 3 tahun, 15 balapan tersisa ditaklukkan oleh pabrikan Eropa, yaitu Ducati, KTM, dan Aprilia. Dengan Suzuki meninggalkan olahraga tersebut dan RNF beralih ke Aprilia, kini hanya akan ada 3 tim yang didukung oleh Jepang di grid tahun ini, yaitu Repsol dan LCR Honda plus Monster Yamaha. Meski tim Eropa kini memegang keunggulan, pabrikan Jepang masih mendominasi perolehan gelar dengan 19 kali dari 21 musim sejak era 4 tak modern dimulai, dengan Ducati meraih 2 sisanya lewat Casey Stoner pada tahun 2007 dan sekarang Bagnaia pada tahun 2022 lalu. Dari 19 gelar tersebut, 18 diantaranya didapat Honda atau Yamaha, dan Bagnaia memprediksi tantangannya lebih kuat dari kedua raksasa Jepang pada tahun 2023. Namun Pecco juga memperingatkan bahwa Ducati akan terus meningkat. Sejujurnya iya, jawab Bagnaia saat ditanya apakah dia mengharapkan pabrikan Jepang menjadi lebih kuat tahun ini. Tapi saya juga mengharapkan performa yang lebih baik dari kami, pungkasnya. Marc Marquez telah mengalami banyak penderitaan, terutama akibat cederanya dalam 3 tahun terakhir, sampai-sampai dia tidak lagi menikmati kemenangan dan podiumnya di MotoGP.
Setahun yang lalu, pembalap Repsol Honda tidak menyembunyikan kekecewaannya akibat komplikasi yang disebabkan oleh episode baru diplopia selama liburan musim dingin yang ditambah dengan cedera lengannya, membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan karir olahraganya. Masalah mata tersebut merupakan pukulan terakhir setelah 2 tahun menderita akibat patah tulang humerus yang usai insiden di sirkuit Jerez pada Juli 2020 lalu. Beberapa operasi dijalani untuk memulihkan lengan kanannya. Penderitaan yang sebagian besar ia pendam dalam hati sampai sekarang. 3 kemenangan yang dikecap para 2021 membuat banyak orang percaya bahwa Marc Marquez sudah pasti pulih. Tapi kenyataannya dia mengalami tahap yang sangat sulit di belakang layar. "Saya menang dan saya mulai menangis," katanya kepada GQ versi Spanyol. "Apa yang selalu saya pikirkan ketika saya menang adalah berpesta, merayakan, tertawa bersama orang-orang yang saya cintai. Faktanya, yang terlintas dalam pikiran saya adalah kebalikannya, dan itu karena rasa sakit. Rasa sakit di lengan membuat saya menderita terus-menerus dan tidak bisa saya lupakan." Pada awal musim 2022, rasa sakitnya mereda dan yang terburuk tampaknya telah berakhir. Setelah pulih dari diplopia dan lebih percaya diri dengan pemulihan fisiknya, ia memulai tes musim dingin. Performanya cukup baik di lintasan, tapi RC213V yang telah dimodifikasi mengacaukan semuanya. Episode baru diplopia mempengaruhi pembalap Spanyol itu setelah kecelakaan mengejutkan di Grand Prix Indonesia. Ia absen dan baru kembali setelah MotoGP Amerika Serikat. Kembalinya yang luar biasa di lintasan Austin hanyalah puncak gunung es. Ada saatnya ketika rasa sakit melebihi semangat dan saya berpikir, saya harus memperbaikinya atau tidak ada gunanya terus berkompetisi. Karena saya kehilangan banyak kualitas hidup. Saya tidak hanya mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi juga rasa sakitnya terus-menerus. Dan saya mengubah karakter saya bahkan tidak bisa tersenyum lagi, ia menjelaskan. Ketika kejuaraan datang ke Eropa, ia menyadari tidak bisa terus menaiki roller coaster. "Sejujurnya saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa memenangi 3 balapan pada 2021. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa finish di 5 besar dan bahkan tempat keempat di Jerez pada awal musim 2022 karena saya tidak memikirkan kompetisi atau fisik," tuturnya. Pada satu titik di musim ini, ketika Grand Prix di Portimao dan Jerez tiba, saya mematikan otak saya dan berkata pada diri saya sendiri bahwa saya tidak bisa terus melakukannya. Dan saat itulah, tepat sebelum Portimao, saya mengunjungi dokter saya di Madrid dan saya mengatakan kepada mereka, ada sesuatu yang terjadi pada lengan ini karena saya mengambil langkah mundur. Pada saat itu, diagnosis baru dibuat dan operasi keempat dijadwalkan, yaitu operasi kesempatan terakhir, dengan hasil yang kita semua tahu. Setelah absen selama 3 bulan, Marquez kembali naik podium akhir musim dan kini menargetkan untuk kembali bersaing dalam kejuaraan MotoGP musim 2023. Jika dipikir-pikir, kecelakaannya di Jerez pada musim 2020 lalu memiliki dampak jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Pembalap Spanyol tersebut telah mengakui dalam beberapa kesempatan sejak saat itu bahwa dia menyesal telah terburu-buru untuk kembali ke dunia balap. Namun di matanya itu adalah cerminan dari mentalitas pemenang yang membawanya ke puncak, pungkasnya.